Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, di tengah maraknya penyalahgunaan kekuasaan, korupsi yang terus berulang, serta lemahnya penegakan hukum yang ada, tanpa sadar, kita cenderung skeptis terhadap pemerintah. Akibatnya, banyak orang terutama generasi muda, cenderung apatis bahkan enggan terlibat dalam urusan publik. Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting, apakah umat Kristen perlu peduli terhadap dinamika politik dan pemerintahan yang ada? Dalam Voice of Pentecost kali ini, akan membahas tentang kepedulian terhadap pemerintah sebagai insan Pentakosta. Kita sering terjebak dalam pemahaman bahwa memikul salib hanya berlaku di dalam gereja. Padahal memikul salib adalah panggilan yang berlaku di seluruh aspek kehidupan, termasuk di ruang publik dan kehidupan berbangsa. Maka pertanyaan, perlukah kita peduli dengan pemerintah? Jawaban singkatnya, ya, umat Kristen sepatutnya peduli. Bahkan, sejak awal negara Indonesia berdiri, umat Kristen telah terlibat dalam politik, termasuk dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Keterlibatan itu bisa bersifat pasif, seperti membayar pajak, menaati hukum, dan menghormati pemerintah. Atau keterlibatan aktif, seperti memilih pemimpin yang baik, memberi masukan yang sehat, dan menyuarakan kebenaran dengan hikmat. Dalam Kejadian 41,
Kisah Yusuf yang diangkat menjadi penguasa di Mesir mengajarkan kita 4 prinsip akan pentingnya keterlibatan orang percaya dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, kontribusi orang percaya dapat membuat perubahan yang positif. Yang kedua, karakter saleh tetap berdampak meski ada tantangan. Yang ketiga, kebijaksanaan dari Tuhan akan membawa perbedaan. Yang keempat, Tuhan yang memberi hikmat dalam strategi pemerintahan dan ekonomi. Yusuf telah membuktikan bahwa iman sejati tidak mengisolasi diri dari sistem yang mungkin belum sempurna, melainkan ia memperlengkapi diri dan melakukan bagiannya untuk menjadi solusi bagi bangsa. Karena itu, peran orang percaya tidak berhenti di dalam gereja, tetapi juga perlu hadir di tengah masyarakat untuk membawa terang bagi sistem yang ada. Lalu, apa bentuk kepedulian kita terhadap pemerintah? Tindakan pertama, mendoakan dengan iman. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Berdoa bagi bangsa, negara, dan pemerintah adalah tindakan nyata bagi kesejahteraan negara. Mari mulai aktif mendoakan presiden, wakil presiden, jajaran menteri, pemerintah daerah, hingga pelosok, agar mereka diberikan hikmat, takut akan Tuhan, dan kejujuran dalam memimpin. Yang kedua, bekerja dengan integritas. Integritas adalah wujud nyata dari iman orang percaya di tengah dunia. Jabatan, pekerjaan, dan otoritas yang dipercayakan Tuhan kepada kita bukanlah sarana memperkaya diri, melainkan sebagai ladang pelayanan untuk memuliakan Tuhan. Untuk itu, kita dipanggil menjadi terang dan garam, yaitu dengan menolak kompromi dan praktek kecurangan, baik dalam birokrasi, bisnis, kampus, maupun masyarakat. Yang ketiga, berdampak untuk sesama. Memilih untuk tidak menjadi warga negara yang apatis, tetapi aktif berkontribusi dalam aksi sosial, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan lingkungan sekitar. Aktif bermitra dengan pemerintah lokal dalam program kemanusiaan, seperti penanggulangan bencana, peningkatan mutu pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Yang keempat, bijak dalam menyuarakan kebenaran. Sebagai warga negara yang peduli, betul, kita perlu berpikir kritis dan solutif terhadap kebijakan publik yang ada. Tetapi sampaikanlah aspirasi dengan cara yang sopan, berbasis data, dan bermartabat demi menjaga esensi dari kebenaran itu sendiri. Mari kita gunakan ruang digital secara bijak untuk menyuarakan kebenaran dan bukan untuk menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian. Media sosial harusnya menjadi sarana perubahan positif, bukan sebagai wadah perpecahan. Seorang politikus Kristen dan pahlawan nasional Indonesia, Dr. Johannes Leimena, pernah menyatakan, orang Kristen harus menjadi teladan dalam cinta dan kesetiaan pada tanah air, sebagai cerminan dari kecintaan, kesetiaan, dan ketaatan kita kepada Tuhan. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara, kepedulian terhadap pemerintah bukanlah isu politik praktis, melainkan bagian dari ketaatan mengikut Yesus. Mulai saat ini, mari menjalankan peran kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab dengan iman bahwa Tuhan akan memberikan kesejahteraan bagi Indonesia melalui pemerintahan yang ada. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Buka ya di Amsal 4 ayat yang 23. Amsal ini sering kita membaca dan kita mendengar, tetapi kadang kita lupa. Kadang kita membaca firman ini akan menjadi suatu beban dalam hidup saudara dan saya di tempat ini. Dan itu banyak yang terjadi untuk orang-orang yang di luar sana. Saya nggak tahu ya, apakah saudara juga mengalami seperti itu, sehingga menjadi suatu beban di dalam kehidupan saudara, di dalam saudara menerima Tuhan Yesus. Kita baca sama-sama, oke?
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa firman Tuhan mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan? Seakan-akan apa? Firman Tuhan itu selalu mengingatkan saudara dan saya bahwa saudara itu harus menjaga hati. Apalagi kalau kita ikut tur, saudara. Walaupun ikut turnya ke Israel. Saat itu saya ikut tur, saya ke Israel 2 kali, ya kan. Saya bilang kepada istri saya, kepada anak saya, jaga hati ya. Karena walaupun kita ke Israel, tempat yang kita mau apapun, juga bilangin, nggak mungkin kalau nggak jaga hati. Tahu nggak? Kebanyakan orang juga pergi ke Israel juga kan plesir, ya kan. Mau tahu dimanapun berada, ya kan. Begitu beli obat, beli apa, itu bisa salah itu, bisa apa, bisa berantem. Padahal di tempat yang suci, kata orang bilang, di mana tempat itu berada, saudara, kenapa orang tetap harus untuk waspada? Situasi ekonomi yang saat seperti ini, saudara. Kalau saudara nggak mau jaga hati, ada yang meleduk? Nggak ada ya. Babnya saya bingung, pada ngeliat antena ini kenapa? Kenapa kita harus mesti waspada? Kenapa sih gitu loh? Yang paling sulit adalah apa? Jagalah hatimu. Susah nggak jaga hati, saudara? Hah? Ada yang bilang gampang, coba angkat tangan. Teman ganti mobil aja kita kadang-kadang suka nggak enak hati. Waduh, dia udah ganti lagi. Nggak tahu itu bisa pressing. Betul ya. Jaga hati itu paling susah. Makanya firman Tuhan itu tulis, Amsal Soleman ini nggak salah. Situasi yang saat seperti ini, jaga hati. Kenapa saya jaga hati, saudara? Saya bulan ini terakhir di tempat di mana saya buka showroom. Di Blok S 6061. Yang saya sudah pertahanin 2 tahun. Yang hampir terkikis minus. Di bulan Agustus ini saya bilang, Tuhan tolong kasih jawaban. Kalau memang Tuhan mau izinkan kembali, saya bilang orang itu harus bisa membeli mobil tempat saya. Seakan-akan saya paksa. Tuhan, enggak, saya cuma bilangin kasih tanda-tanda Tuhan. Saya dikasih mimpi, saudara. Saya dikasih mimpi tempat itu banyak sekali yang kosong dan gak ada orang yang datang, sepi. Di situ saya ngerti, oh berarti Tuhan. Tapi dengan apa yang terjadi, yang saya putuskan, saya jual tempat, saya akan jadi pengangguran loh. Ya mungkin sudah waktunya, saya harus aktif kembali di dalam ladangnya Tuhan. Karena memang saya punya nasar sama Tuhan. Pada waktu saya masih bisa berkhotbah dimanapun berada, saya bilangin saya tetap akan lakukan. Tapi pada waktu saya tidak bisa lagi untuk bisa tampil dimanapun berada, saya bilang saya tetap akan berdoa, menjadi pendoa syafaat. Itu saya masih ingat, saudara. Sehingga dimanapun berada, saya berpijak, saya berbicara, saya ketemu sama teman, sahabat apapun, saya mesti jaga hal kebenaran. Yang paling sulit orang adalah menjaga kebenaran. Jangan kau ngomong tentang kekudusan. Di penjara LP di Cilacap, saudara, saya bicara tentang kebenaran, kekudusan. Saya kupas semuanya, kurang lebih 1,5 jam. Saya bilang, lu mau salahin siapa? Gue bilang, oh hidup itu benar apa nggak benar itu tergantung dari you, saya bilang. You kenal Tuhan, tapi banyak orang yang ikut Tuhan Yesus, hidupnya benar. Belum tentu, banyak orang ke gereja hidupnya nggak benar. Orang gereja di tempat ini pelayan sekalipun apapun juga, yang dia klaim apa? Diberkati Tuhan. Betul nggak saudara melayani Tuhan mau diberkatin Tuhan? Nggak usah saudara klaim sama Tuhan. Saudara nggak melayani juga Tuhan tetap berkatin saudara. Masalahnya kalau saudara melayani pekerjaan Tuhan, itu tandanya engkau mengerti pekerjaan Tuhan. Engkau mengerti sebagai anaknya dan hambanya. Banyak orang yang nggak ngerti, saudara.
Ikut Tuhan hanya sekedar main-main. Ikut Tuhan hanya sekedar ikutan. Sehingga pertumbuhan rohaninya itu jadi kerdil. Situasi apapun yang terjadi, sehingga dia nggak kuat, sehingga dia terhempas. Kita ini hidup bagaikan daun di rumputan. Pada waktu sebetulnya belum kering, tapi kita sudah terhempas. Tapi pada waktu angin kencang, dia akan tergoyang ke kanan. Angin ke kiri, dia akan ke kiri. Ke barat, bisa ke barat. Bisa ke timur, bisa ke timur. Tapi kalau akarnya kuat di dalam Tuhan, bisa nggak lepas? Nggak akan bisa terlepas, saudara. Terlepas-lepasnya kalau memang udah time, waktunya Tuhan, go home. Itu yang terjadi. Makanya dibilang apa? Waspadalah, jagalah hatimu. Karena disitulah timbulnya semua masalah. Rumah tangga. Apa yang terjadi kalau nggak mau jaga hati? Dar-dedor, saudara. Punya duit sama nggak punya duit nggak ada bedanya. Saya lihat orang kaya. Saya punya sendiri, punya kan, dari anak saya. Saya tahu apa yang dia lakukan, apa yang dia buat. Satu rumah begitu besar bisa gede. Suami istri tidurnya bisa pisah. Something nggak? Ada di sini yang suami istri pisah tidurnya dengan alasan induk anak cucu. Halo? Ini nggak ada yang ngaku nih, nggak angkat tangan. Kayaknya biasa suami istri. Ya kalau memang dia tidur sama cucu, ketiduran sekali-sekali is okay. Tapi kalau udah terusan seperti begitu, itu something, saudara. Saya ngelihat sendiri kok. Setiap hari dia tidur sendiri di atas lantai 4. Dengan istrinya tidur di lantai 2. Suami istri, begitu orang telepon dia seakan-akan satu kamar. Tapi begitu dia udah habis telepon, dia biasa. Saudara, banyak keluarga munafik yang seperti itu. Kenapa? Dia nggak mau jaga hati dia. Kalau orang yang jaga hatinya, pasti dia akan lakukan yang terbaik. Setiap orang nggak ada yang murni, saudara. Semua orang punya kesalahan. Ya kan? Saudara kalau baca di Mazmur, yuk kita baca Mazmur. Mazmur 51, ayat yang 10 sampai 11. Multimedia. Ada yang satu mau bacain saya? Berdiri. Ya, Bu, silakan. Yes. Yes. Amin. Saudara, kalau saudara baca Mazmur 51 ayat 10 sampai 11, itu bicara tentang apa? Daud, saudara. Bagaimana Daud seorang pemuji penyembah bisa melakukan dosa? Ayo. Seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bukan saya menjelek-jelekan, tapi kita belajar dari Daud. Orang yang memuji menyembah Tuhan, itu belum tentu bisa menjaga hatinya selama-lamanya. Apalagi orang yang gak suka memuji menyembah Tuhan dan membaca firman Tuhan. Saat yang seperti ini, yang ombaknya, yang anginnya begitu kencang dalam kehidupan ekonomi saudara, saudara akan terhempas. Apalagi anak muda nih. Kalau yang putus cinta, wah, kalau dia putus udah kayak layangan singit. Singit dia, begini aja. Dibilangin apa aja gak kamu ngerti. Udah singit, singitnya gak ke kiri, ke kanan. Kenapa? Iya itu gak ada pegangan. Pada waktu Daud menulis ini saudara tahu Daud? Berapa hebat dosanya. Ya kan, Batseba disikat sama dia. Suaminya ditaruh di depan, disuruh perang. Mati tuh lakinya, baru nanti gua jadiin bini. Emangnya kagak tahu Tuhan? Hah?
Orang bisa lu bantu nih, bayain, lu taruh ya Uria ya di depan tuh. Iya kan? Jenderal, taruh dia di depan, siap raja. Emangnya malaikat bisa disogok? Nggak bisa, malaikat tahu. Ini nggak bener nih si Daud. Makanya Daud bilang apa? Coba Bu, baca lagi Bu. Ayat yang 11. Sembunyikanlah. Jangan sembunyikan atau jangan sembunyikan? Yes. Jadi Daud tuh mengatakan apa? Jangan ambil rohku, kata dia. Saudara, siapa yang percaya bahwa kita ada Roh Kudus? Ada yang percaya? Belum semua loh. Halo, yang di belakang, percaya ada Roh Kudus? Amin. Saudara, kalau percaya dengan Roh Kudus, kau pelihara nggak dirimu? Kau kasih makan nggak Roh Kudus ini? Dengan cara apa? Ya doa lah. Kalau kau lapar, kau makan. Betul. Teng nih, bentar lagi jam 1 nih, kita selesai ibadah nih. Lapar nggak perut? Lapar, pasti makan. Coba roh nih. Ngeceknya gimana caranya? Begitu saudara sudah mulai stres, sudah mulai pusing, sudah mulai bingung, sudah mulai nggak karuan di dalam pikiran, nah, disitulah rohmu yang harus mesti dikasih makan. Kamu bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan. Tuhan ampunin saya. Kamu mesti peka. Orang yang pusing, orang yang stres, jangan pikir saudara pikir saya di sini nggak stres. Hah? Saya juga stres saudara. Tuhan, kalau ini saya dijual, saya mau ngapain? Saya masih mau kerja loh. Saya orang yang nggak bisa pengangguran. Saya masih mau kerja. Tapi Tuhan belum kasih. Ya udah sabar, mengucap syukur. Karena situasi ekonominya juga sekarang belum mengizinkan. Saya nggak tahu tahun depan mungkin Tuhan kasih, Tuhan bukankah yang lain. Saya nggak tahu. Yang penting saya jaga hati saya untuk tetap melekat kepada Dia. Yang penting saya jaga tentang kebenaran dan kekudusan itu di dalam Dia. Jadi saudara, kalau saudara nggak mau jaga hati saudara, saya mau jaga. Halo? Istri? Suami? Siapa yang bisa saudara? Kadang-kadang berumah tangga, kadang-kadang istri ngedongkolin. Kadang-kadang berumah tangga suami ngekiin. Kan suami kalau ngomong kan bisa ngejeblak aja. Ya. Sehingga menyakitin temen, kalau ngomong juga sembarangan aja. Kagak pikirin, apalagi orang yang lagi gak punya duit. Dia ngomong sedikit tersinggung dia. Marah dia. Emangnya gampang jaga hati? Makanya mesti dikasih makan. Kalau engkau tidak pernah memuji menyembah Tuhan dan engkau tidak pernah untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya, banyak orang baca firman Tuhan tapi nggak pernah merenunginnya. Nggak ngerti maksudnya apa. Sama kayak orang makan. Makan apa? Terserah dah. Kenapa bilang terserah? Karena gue dibayarin. Masa gue mau minta? Betul nggak? Udah deh, terserah aja. Tahu ya? Ya udah, namanya dibayarin. Coba kalau saudara punya duit, makan aja. Makan ini, makan ini, makan ini. Kenapa terarah? Memang saudara, saya bilangin sama saudara ya, kehidupan di dunia ini memang itu powernya uang. Persahabatan, pertemanan, semua itu powernya duit. Suami istri yang bukan di dalam Tuhan, ada uang abang saya, nggak ada uang, abang saya tendang. Itu udah moto orang dunia. Tapi kita yang di dalam Tuhan, apakah moto kita seperti itu? Kan nggak mungkin. Makanya hatinya ini mesti dijaga. Oh Pak mesti dijaga ya? Lah iyalah.
Coba aja kau punya istri cakep nggak dijaga, digebet orang. Coba aja kau punya suami ganteng, kalau kau nggak jaga. Kau kasih kesempatan dia untuk ngobrol sama perempuan mana aja, lama-lama cemburu nggak? Cemburu. Kalau kau bilangin, gue mau percaya, jangan kasih kesempatan saudara. Jangan kasih. Tetap kita kasih kesempatan, tapi kita tetap pelihara. Di situ juga kita menjaga hati dia. Bukannya berarti kita cemburu, kita jagain. Saya kenapa ngomong begitu saudara? Saya ini orang showroom. Hampir mayoritas orang showroom itu saudara tahu, ya kan? Saya bilang sama istri saya, lu gak ada kerjaan di rumah, lu pergi ke kantor. Biar ada aja. Walaupun saya aneh-aneh, gue bilangin. Supaya apa? Orang gak buat aneh-aneh terhadap saya. Waktu itu zamannya waktu zaman pertama kali kopi, begitu apa? Covid selesai, itu cari uang susah sekali. Perempuan banyak yang di PHK. Akhirnya mereka apa? Jual kopi. Jual kopi itu udah aneh-aneh saudara. Ada yang nyaru. Ya kan? Bagaimana kalau kita nggak ada gitu? Saya itu, Tuhan kasih hikmat seperti itu. Kamu di kantor, bantuin saya. Bantu jagain saya. Karena saya sadar saudara, gak ada orang yang mau sama saya. Udah gemuk, udah gembrot, udah umurnya banyak, ya kan? Yang dia tahu cuma apa? Ada duitnya. Nah, itu yang paling bahaya, ya kan? Kalau orang seperti itu, berpikiran seperti itu, kita yang sebagai suami itu mesti sadar. Jadi jangan kau bilang hebat. Jadi pendeta pun gak akan hebat, saudara. Berapa banyak teman saya pendeta hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa. Berapa banyak orang yang pemusik penyembah Tuhan, bahasa rohnya itu bisa beda-beda aneh-aneh. Benar. Bahasa rohnya hebat, luar biasa. Shikaparaba, shikatarababababababa. Hadiratnya luar biasa. Begitu turun dari gereja, kumpul kebor ya. Kenapa? Dia nggak mau jaga. Apa bedanya dengan Daud? Seorang pemuji penyembah Tuhan dengan luar biasa, tapi tetap lihat Batseba jatuh. Jadi ya saudara, saya baca ini dengan luar biasa, sulitnya setengah mati saudara. Tapi ini saya mau bagikan kepada saudara, supaya saudara tahu, luar biasanya ini saya bilangin. Jadi penuhi hati dengan firman Tuhan. Saudara, kalau saudara nggak mau penuhi hati saudara dengan firman Tuhan, saudara tidak memuji menyembah Tuhan, dan saudara tidak mau memuliakan nama Tuhan, saudara akan jatuh. Suatu saat saudara akan jatuh, tinggal time waktunya. Kenapa sih Pak Hendy mesti ngata seperti kayak begitu, so tahu aja kayak dukun? No saudara, kita ini peperangan, kita ini bukannya kepada siapa-siapa saudara, ini kepada penghulu di udara. Kedagingan kita ini yang kuat. Nggak apalagi orang yang belum pernah pegang uang, begitu baru pegang uang, wah mau beli ini, beli itu, begitu habis ributlah rumah tangga. Banyak kejadian seperti itu. Jadi penuhi hati dengan firman Tuhan. Kalau orang baca firman Tuhan, Mazmur 119 ayat 11. Siapa yang mau bacain? Multimedia bisa? Mazmur 119 ayat 11, Ibu. Mazmur 119 ayat yang 11. Amin. Aku menyimpan janjimu Tuhan. Aku menyimpan segala sesuatu darimu. Supaya apa? Supaya aku jangan berdosa. Bayangin loh saudara loh.
seorang pemuji penyembah sampai mengatakan seperti itu, berarti apa? Dia tahu, gue udah lakukan ini, gue udah baca ini. Saya bukan jelekin hamba Tuhan sehebat apapun, gak ada yang kuat. Kalau dia gak terus jaga hatinya. Kalau dia gak terus merenungkan firman Tuhan, kalau dia terus gak kuat di dalam Tuhan, dia akan jatuh. Itu yang terjadi, saudara. Di sini banyak anak muda pulang dari tempat ini, kau renungkan kembali firman Tuhan. Ini bener nggak hamba Tuhan ngomongnya? Supaya apa? Supaya engkau kuat dalam kehidupanmu. Ingat loh, masih panjang perjalanan kita bersama Tuhan. Ya kan? Jangan lagi berpikir untuk bisa melayani Tuhan. Jaga dulu dirimu. Jaga dulu kebenaran dalam hidupmu. Kalau engkau udah kuat di dalam menjaga kebenaran dalam hidupmu, saya katakan ya, engkau akan tetap bertahan bisa melayani Tuhan. Amin. Kalau engkau tidak benar-benar menjaga dirimu, nggak akan mampu. Contoh saudara, saya sendiri pun diserang. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan jujur ya, saya bilangin. Saya mesti harus jujur loh. Saya tuh udah jenuh, saya bilangin. Pelayanan di Kerawang, saya bilangin. Karena pertumbuhannya segitu-segitu aja, saya bilangin. Udah begitu sekarang bagaimana caranya seperti ini. Dan orangnya tidak mau berubah. Saya tukang dobrak saudara, karena saya tuh gembala saudara ini tukang dobrak dulu. Saya tuh diajar untuk ngedobrak gitu loh. Tapi nggak bisa tembus juga. Gak bisa saudara. Kenapa? Saya bukan gembala. Saya hanya berdoa aja untuk mereka gitu. Tapi ya saya serahkan balik. Saya bilang katakan, saya kadang-kadang udah boring loh. Setengah boring saya bilangin. Tapi syukur kepada Allah saya bilang. Pada waktu saya mengatakan itu, saya siap untuk tetap di dalam Tuhan. Untuk menjaga hati saya. Untuk saya tetap hidup benar dalam dia. Sehingga boring itu oke, boring. Tapi mental sebentaran. Sehingga saya tetap lagi gitu. Tapi saya jujur. Saya katakan, oh gak boleh lu katakan lu, dia bilangin. Kita anak-anak Tuhan gak boleh. Loh, ini kenyataan loh. Orang tanya, Pak Endi dagang gimana? Sepi. Saya ngalamin rugi. Oh gak boleh lu, dibilangin. Gak boleh ngomong rugi, dia bilangin. Itu mah jangan munafik. Rugi-rugi aja, saya bilangin. Tapi lu tetap bersyukur kepada Tuhan. Lu tetap bisa terima kasih. Jangan lu bilang rugi dong, haleluya puji Tuhan, saya bilangin. Gak apa-apa, haleluya puji Tuhan, saya mengucap syukur, terima kasih. Dulu banyak orang yang kayak ketakutan begitu, enggak lu kita harus mesti ngomong lu, dalam nama Yesus, dia bilangin. Saya masih cuan, padahal enggak cuan. Untung, enggak untung, rugi ngalamin. Apa adanya kita sama Tuhan. Yang penting pada waktu saudara mengatakan itu, saudara tetap di dalam relnya dia. Yang saya artikan dalam kehidupan saya jujur. Tuhan ini rugi loh Tuhan. Ini mau sampai kapan saya bilangin. Saya mesti berhenti saya bilangin. Karena 2 tahun aja kalau sewa showroomnya aja udah 10 juta aja, paling dikit udah 250 juta. Uang-uang seperti itu aja. Makanya begitu itu laku aja saya bilang, aduh Tuhan terima kasih loh. Saya bebas gitu loh. Walaupun ada satu tempat yang hilang tapi saya bebas. Karena saya nggak harus mesti bayar lagi. Bulan depan saya bebas sudah. Bulan ini saya bayar, bulan depan saya free. Bebas. Karena apa? Saya mesti bisa memanage pengeluaran saya. Saya bilangin kepada saudara, pelayanan itu butuh uang. Makanya kalau saudara nabur di tempat ini, saya katakan, saudara tuh diberkati Tuhan. Bukan pesan sponsor dari Pak Im, no. Saya nggak pernah pesan sponsor, saudara. Karena saya tahu Pak Im itu pakai uangnya seperti apa. Dia pelayanan kemana-mana. Ya, saya tahu dia. Makanya saya masih mau dijadwal. Saya kalau teman, walaupun teman, saya tahu gerejanya nggak bener. Nggak mau, saudara. Kenapa saya begitu? Karena Pak Im kasih pun juga saya akan balikkan.
Karena saya tahu kerja yang dimana harus mesti bertumbuh. Belajar dari kebenaran hidup. Kalau engkau mengenal Tuhan, engkau jaga hatimu. Engkau jaga kehidupanmu. Supaya nanti terpancar kehidupanmu. Dan Tuhan akan tahu dan Tuhan jawab. Dan engkau anak-anak muda, kau jangan takut ikut Tuhan. Saya katakan jangan takut. Kalau engkau tetap sungguh cinta Tuhan dan kau melayani pekerjaan Tuhan, kau akan diberkati pakaian Tuhan. Saya bilang sama saya punya gereja di Kerawang, kalau engkau melayanin, saya bilangin, kalau engkau memang nggak dapat PK, saya bilang kalau engkau memang diberkati dengan pekerjaanmu, saya bilang balikin tuh PK. Tapi kalau engkau nggak punya uang untuk ongkos pulang untuk makan saat itu juga pakai PK itu. Tapi kalau engkau diberkati Tuhan, saya bilang dengan sehari Senin sampai Jumat, Sabtu mungkin kerja, saya bilangin balikin. Saya kasih mereka ikut Tuhan itu yang benar-benar. Lihat, begitu mereka lakukan, mereka sendiri yang bicara. Saya ikutin Pak Hendy, saya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Go ahead, yang diberkatin kamu bukan saya. Saya bilang katakan sekali lagi kepada kamu, saya bilang lakukan. Kalau engkau melayani pekerjaan Tuhan, kalau memang engkau nggak punya uang, pakai uang itu. Tapi begitu engkau kerja, kau balikin ke gereja. Engkau diberkati Tuhan dengan luar biasa nanti. Ikut Tuhan itu bukan seperti makan cabai, saudara. Mungkin ada yang bisa kayak seperti makan cabai. Begitu digigit, tes, langsung pedas. Tapi kalau engkau udah ngikut setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi engkau tidak berbuah, introspeksi. Kenapa? Kalau selama engkau tertanam di dalam pohonnya Tuhan, kau akan tetap bisa berbuah. Apapun musimnya. Itu janji Tuhan, Mazmur 112 nanti kamu baca. Luar biasa firman Tuhan ini. Kalau engkau nggak mau pegang firman Tuhan, mau pegang siapa? Ayo. Suami istri, kalau mau pegang firman Tuhan, mau pegang siapa? Pegang istri. Istri bilangin, lu megang firman Tuhan, tapi lu nggak kerja terus, bagaimana gua hidup nih, dibilangin. Saya ajarin anak saya, kau perempuan, papi ajarin aku seperti kayak anak laki-laki. Kamu mesti pinter, nak, saya bilangin. Kalau nanti kamu pinter, kamu bisa kerja, saya bilangin. Kalau kamu dapat suaminya cukup uang kamu penting, go ahead, silakan. Itu blessingnya kamu. Tapi pada waktu suami kamu nanti nggak cukup, kamu bisa bantu dia. Supaya rumah tangga kamu tuh dicukupin. Saya ajarin semua sama saya punya jemaat saya di Kerawang. Ada orang yang susah dikawinin, bapaknya punya istrinya punya modal, punya banyak, gue bilangin, nggak apa-apa, saya bilangin. Kalau lu udah cinta nggak apa-apa, gue bilangin. Lu modalin, tapi begitu dia masuk di dalam tokonya dia, gue bilang, lu gaji tuh. Anak ini, suami kamu minta digaji sama papa kamu ya. Supaya apa, gajinya dia nanti dikasih ke kamu. Supaya dia berharga. Oh ya, gua keluarga ya. Jadi gaji berapa goceng? Lu kasih goceng. Gue bilangin sama istrinya. Nah nanti dia ngatur, gue bilangin. Jangan mentang-mentang kerja sama mertua, mantunya nggak digaji. Mau jadiin kuli. Wah ini nggak bener, saya bilangin orang. Ngerti firman Tuhan tapi orang kayak gini-gituin, saya bilangin. Oh saya keras saudara. Tapi terbukti mereka bilang, katakan. Mereka terbukti mengatakan sendiri kepada itu. Ada satu orang yang anak hamba Tuhan. Dia ikutin saya. Dalam keadaan seperti ini, ratusan juta tetap masih dikantongin sebulan. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau engkau jaga hati dan engkau tetap mau melayani pekerjaan Tuhan, gak ada yang susah. Banyak orang cuma ke gereja mengklaim-klaim doang. Di firman Tuhan diklaim, tiap minggu datang ke tempat Tuhan itu cuma apa? Mau cari berkat, mau cari hamba Tuhannya yang hebat seperti apa. Sehebat hamba Tuhan pun saudara gak akan bisa. Tapi kalau engkau cari Tuhanmu di rumah aja, engkau ketemu. Gak perlu cari hamba Tuhan. Orang hamba Tuhannya yang cari Tuhan kok. Kenapa kamu cari hamba Tuhannya? Saya ngajarin orang itu biar terbuka. Kalau orang bilang, Pak, biar cuming. Tahu cuming?
Bahasa Grogol. Bahasa Grogol, bahasa kota itu. Cuming pinter. Kalau engkau ikut Tuhan gak cuming, gak pinter, mau ngapain? Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau engkau lakukan dengan sungguh-sungguh, nanti lihat. Suatu saat engkau akan bilang begini, itu betul tuh ngomongan pendeta Pak Hendy, dia bilang. Nah sekarang saudara, next yang akan datang. Jadi kenapa saya katakan begitu? Jadi orang pertama kali penuh hati itu dengan firman Tuhan. Ini sampai berapa menit nih saya nih? Saya khotbah ini bisa sampai 1 jam lebih loh. Tapi saya mau cepet-cepetin nih, karena dibilangnya Pak Hendy cuma 30 menit. Alamak, gue bilangin 30 menit gimana ceritanya ini? Saya bilangin ngomongnya. Ibarat makan, sekenyang-kenyangnya dikasih waktu cuma 1 jam. Waduh cilaka. Takut rugi, karena all you can eat. Saya bilang, enggak mau makan begitu. Kalau 2 jam masih enak lah, masih santai, makan sedikit, ngobrol. Ini makan kayak dikejar kereta kita. Masih berapa menit? Ini saya kayaknya udah 30 menit ya. Baru 1 ayat. Baru mau 2 ayat ini. Masih mau lanjut? Kalau nggak lanjut nanti saya cepetin, gampang kok saya mah. Mau diatur kayak gimana, yang penting intinya ngerti. Ya kan? Kalau nggak ngerti, ya salah sendiri. Orang Jawa bilang apa? Kalau kamu nggak ngerti, salahmu dewe. Itu orang Jawa bilang. Berdoa dan berjaga-jaga. Matius 26 ayat 41. Ayo, siapa yang mau bacain? Silakan berdiri. Kalau ada multimedia saya enak. Ada kan di sini kan? Nah, ini ada ini. Matius 26 ayat 41. Ayo bacain dah. Multimedianya mana ini? Amin. Nah, roh penurut tapi daging. Berapa sering kita baca surat ini? Berapa sering kita mendengar firman ini? Dengan tidak jemu-jemunya, dengan tidak berhenti-hentinya, terus dinaungkan firman ini. Supaya apa? Saudara mengerti. Termasuk saya mengerti. Saya harus mesti jaga yang seperti apa. Apalagi saya standby di mana-mana, kalau tiba orang Pendi di sini ya oke. Istri saya paling ngingetin, udah belajar belum? Udah. Padahal saya baca-baca aja. Nanti di lapangan urusan Tuhan, saya bilangin. Yang penting saya tahu nanti Tuhan mau suruh apa, saya bilang saya lakukan. Tuhan bilang mau bicara tentang ini, saya lakukan. Saya bilangin. Jadi saya apa? Standby, saya mesti jaga hati saya. Saya mesti jaga kebenaran saya. Sehingga saya nyantai. Benar saudara. Saudara nanti saya turun nih, saya tanya lagi, saudara, ini ngomong apa ya? Nggak tahu saya. Sungguh. Selama saya masih berdiri dan selama umur masih diperpanjang sama Tuhan dan selama memori saya belum hilang, saya lakukan. Karena ada teman saya ngeplay begitu khotbah. Tadi ngomong apa ya? Udah lupa. Itu karena faktor umur. Bukan UUD. UUD mau umur beda nih. Ya. Jadi, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Memang lemah saudara daging ini. Ya kan? Kena sedikit aja sakitnya minta ampun. Apalagi kalau dibomongin orang, digosipin orang. Aduh, dia bilangin, itu temen gua yang paling baik. Gua curhat sama dia, tapi dia posting di Facebook. Dia posting di Instagram, padahal itu kan gue. Bayangin saudara, makanya curhat jangan sama temen. Curhat sama pendeta, curhat sama Tuhan. Kalau sama pendeta mah gampang saya ngomong. Pak Hendy, saya gini. Ya udah kamu doa aja.
Habis saya suruh mau apa? Apalagi, Pak Hendi gimana saya bisa punya utang banyak bisa membayar? Lah urusan lu yang utang-utang lu. Kenapa lu sharing sama gua bilangin. Punya utangnya bayar lah, saya bilangin. Kalau nggak bisa bayar, lu ketemuin orangnya. Minta waktu, time, cicil, bayar. Tapi kalau lu nggak bayar, gue bilang lu mampet semuanya. Gampang, bener. Saya tuh basing banyak, ada orang yang 25 juta, yang 100 juta, ada yang berapa juta. Mereka nggak mau bayar, nggak apa-apa, bukan uang gua kok, gue bilang. Saya nggak nyumpahin, saya doain, mampet, pet. Ayo, bener dulu ikut Tuhan. Maunya diberkatin aja, hidup kagak bener, mau diberkatin. Ke gereja seminggu sekali, tapi mau minta berkat dari Tuhan, prep. Kasih persembahan enggak, memberi enggak, minta diberkatin, prep. Dari mana ceritanya? Kenapa saya ngomong begitu? Saya lagi nanam pohon, enggak dikasih vitamin, enggak gede-gede tuh pohon. Disiramin doang sama air. Yang ada keriting itu. Dia punya daunnya. Lu mesti dikasih pupuk, dibeliin MPK 1616, dikasih yang lain vitaminnya. Pakai duit nggak? Pakai duit. Lu ke gereja dengar firman Tuhan nggak pernah memberi, mau diberkati Tuhan. Aduh, ampun dah. Saya belum nggak ada kemasukan bokeh ke gereja, tetap memberi. Kenapa? Karena saya tahu aturan. Dulu lu berkatin kata Tuhan. Sekarang lu wilayah krek. Gak apa-apa. Paling nolnya yang kurang 1. Tapi lu masih bisa memberi. Memberi. Kenapa saya ngomong begitu saudara? Setiap bulan saya mesti transfer ke orang yang saya cintai. Bukan bini muda. Wah, otaknya bilang, wah Pak Hendi bini muda nih. Bilang, bini tua. Mama saya. Otaknya udah konslet semua. Itu tiap bulan vitamin saya mesti harus kirim. Hendi gimana kabarnya? Nggak ada masuk uang, Mak. Ketawa saya. Jadi gimana? Tenang aja Mama. Tuhan pasti berkatin. Pede kan? Ya iyalah, gue bilangin. Kalau saya nggak tanggung jawab sama orang tua, Tuhan bilang gimana? Gue aja tanggung jawab sama lo, dibilangin. Belajar memberi walaupun sakit. Itu rumus. Rumus. Belajar untuk pelayanan walaupun keluar uang. Rumus. Kalau engkau mau diberkati Tuhan, kau praktekkan. Ya dong, kalau nggak dipraktekin, lu pergi ke rumah makan nih, ini makanan enak nih, bagaimana ceritanya lu bilang enak? Kalau lu nggak mau nyobain. Betul nggak? Lu bayar nggak? Lu beli nggak? Diusir lu nggak bayar. Lu cobain, begitu enak ngomong nggak? Ngomongnya enak. Orang itu makanan keasinan. Marah, karena dibilang enak. Ayo, saya kasih saudara ya untuk reload. Kita update pikiran kita. Saudara baca firman Tuhan, tapi kalau saudara nggak mau update pikiran saudara, lihat nanti akan jadi kerdil hidup saudara. Saya bilangin, saya banyak lihat teman saya mengerti firman Tuhan, seakan-akan dia paling pinter, dia akan jadi kerdil, saya bilang. Saya lihat aja. Kan pohon dilihat dari apanya? Buahnya, bukan rimbunnya. Pohon Golkar kali. Orang dilihat dari apanya? Perbuatannya, bro. Ini orang ngomong, ya kan? Kayaknya, boom, gede. 5 meter, hilang tuh orang. Ini orang kalau ngomong berisik kayak gemerincing, sampai tuh 10 meter. Bukan sampai 10 meter, hilang. Nggak tahu yang diomongin apa? Gocip.
Ya dong. Coba kalau ngomong firman Tuhan, nggak bakalan hilang. Saya ngomong firman Tuhan, saudara akan pulang, akan terngiang-ngiang. Kalau engkau benar-benar murid Tuhan, kalau engkau mengatakan anak-anak Tuhan, kau renungkan kembali firman Tuhan. Betul nggak nih orang ngomong? Saudara, kalau saudara ketemu di tempat ini kepada saya bilang bukan satu kebetulan. 5 year, 5 tahun saya baru hadir lagi. Saya nggak tahu, mungkin Pak Im nggak enak, wahawise. Saya bilang lu jangan wahawise sama gua udah komit sama Tuhan. Gua bilangin, setiap gua khotbah, gua bilang gua tetap ambil, gua bilang tapi lu kan gua balikin. Gua bilang, jadi jangan bilang nggak enak, kan gua tol bensin apa, itu urusan gua sama Tuhan. Urusan gua hanya sebagai gua pakai aja. Saya bilang sama teman-teman saya, dia nggak enak. Saya bilangin, bukan begitu, bukan sembarangan, gue bilangin, gue pokoknya apa aja gue ngomong. Gue bilang, supaya orang itu bisa benar-benar bangkit hidupnya. Saudara, saya bicara tempat ini, saudara, saya mau bangkitin kerohanian saudara. Saudara mesti harus benar-benar kuat di dalam Tuhan. Kalau saudara nggak kuat, akan terhempas. Kenapa, Bu? Amin. Puji Tuhan. Yuk kita lanjut ya. Waduh. Nih, dah sampai 3 dah, ya. Terakhir. Masih mau nggak nih? Masih mau ya? Saya tuh kadang-kadang khotbah ya mengalir aja saudara. Tapi mengalir itu punya tujuan. Kalau mengalir nggak punya tujuan, hanyut. Ngerti ya? Banyak orang, oh Pak saya mau mengalir aja. Terus lu gak punya kompas, lu gak punya tujuan. Nah, anyut lo, gue bilangin. Punya kompas, punya tujuan. Taat pada firman bukan hanya mendengarnya. Yakobus 1 ayat 22. Terakhir. Karena udah berapa tuh? Udah mau hampir 1 jam. Enggak. 55 menit. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Berarti cocok nggak tadi saya ngomong? Kalau engkau mendengar firman Tuhan, cuma dengar doang, kau nggak jadi pelaku, bocai. Bocai tahu? Bocai itu kalau makan nggak ada sayur. Kalau nggak ada sayur berarti makanannya nggak sehat. Ngerti? Jadi orang dengar firman Tuhan itu harus dipraktekkan sehingga orang itu menjadi Kira-kira kalau saya lakukan ngomong seperti, kalau saya nggak jadi pelaku firman Tuhan, cocok nggak saya? Halo? Firman Tuhan itu bermata 2 bro. Satu nusuk lu, satu nusuk gua sendiri. Gua kagak mau ditusuk sendiri, tapi kalau gua nggak lakukan, rugilah. Betul nggak? Ikut Tuhan itu mesti cuan itu dalam arti hidup kebenaran, bukan untung ruginya, uangnya bukan, uang itu nomor kesampingan, dia akan ngikutin kita. Hidup benernya kita di dalam Tuhan, gak gampang loh, ya kan manggut, kayak rantang mangut, pulang sendiri, ya harus mesti menjadi pelaku firman Tuhan. Lakukan. Kalau engkau lakukan, bangku masih kosong. Ayo. Jangan bilang itu urusan pendeta, urusan batuan, enak aja. Urusan saudara. Kenapa belum berani ngomong sama saudara, sama tetangga? Berarti hidup lu belum benar. Tapi kalau hidup udah benar, berani gak ngomong firman Tuhan? Halo, diam. Anybody home? Berani. Kalau orang hidupnya benar pasti berani. Kayak saya ini berani aja. Saya pede. Karena memang saya lakukan. Bener nggak tiganya belum benar. Belum 100%. Tapi saya udah lakukan bagian saya yang kecil. Ya kan? Saya punya teman.
dia bos besar. Dia buka gereja, dia beli sendiri, dia apa sendiri. Begitu dia lakukan, tanahnya dia beli, dia buat pekerjaan Tuhan. Kumpul tuh orang-orang yang punya duit. Pak saya mau pak, pak saya mau pak. Gede tuh gereja sekarang. Saya bilang sama Tuhan, aduh Tuhan kenapa dulu Tuhan gak mau kasih saya seperti itu ya, gue bilangin. Beli tanah 500, 300 juta, bang. Saya bilang kalau Tuhan berkati gak ada masalah. Saya mau Tuhan. Karena hidup. Begitu Tuhan berkati kau pakai untuk pekerjaan Tuhan, hidup. Oh saya sekarang aja saya hidup kok. Saya pelayanan penginjilan dari uang saya sendiri saudara. Saya bukan hidupin dari uang gereja. Gereja itu saya cuma bilangin, ada uang berapa? Ada uang segini Pak Hendi. Ya lo sumbang ya, supaya gereja orang yang memberi, saya bilangin, supaya diberkatin duitnya. Mesti keluar. Bawa. Kasih makan tuh orang penjara. Aduh saudara kesian banget. Emang lu makan apa nih kalau di sini? Aduh Pak, kalau nggak ada yang datang ke uang gereja mah Pak makannya tempe tahu Pak, sama togenya basi. Nangis saudara, bener-bener kita yang susah-susah begini ya kan, sekali-sekali makan ayam, dia itu kalau kita datang baru makan ayam. Kita sampai bilang, berapa duit ini kosnya? Saya bilang gini, berapa orang? Satu ini 15.000 Pak Hendi, kalau 15.000 cuma dapat ini. Kalau 20.000 dapat ayam, iya 20.000 aja. Kesian, itu makannya mesti ngumpet-ngumpet saudara. Sedih saudara, saya bilangin sedih. Saya bilangin sama saudara, kalau engkau lihat dirimu, lihat orang lain susah, kau nangis. Percaya saya. Keluar duit tapi pulang sukacita. Benar, saya merasakan itu saudara. Kalau engkau mau ikutin Tuhan. Kau tanya, Tuhan aku ini hidup. Ya kan, aku seperti ini, apa yang mau Tuhan buat hidup saya? Preview. Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berikut adalah rangkaian kegiatan yang akan berlangsung di GBI Home Palem Galaksi dalam minggu ini. Mari kita bersama-sama bertumbuh di dalam kasih, pengenalan akan Tuhan, dan kebersamaan sebagai keluarga rohani. Mari kita awali setiap minggu dengan kekuatan dari Tuhan melalui doa pagi. Setiap hari Senin pukul 6 pagi kita akan berkumpul secara online melalui Zoom untuk menaikkan ucapan syukur dan permohonan kepada Tuhan. Bangun lebih pagi, siapkan hati dan mari mulai hari dengan doa yang menguatkan iman kita. Jangan lewatkan PPW Night saat dimana kita bersama-sama memuji, menyembah, dan merenungkan firman Tuhan. Ibadah ini diadakan setiap hari Selasa pukul 8 malam, onsite di gereja GBI Home Palem Galaksi, dan juga online via Zoom. Mari hadir dan rasakan hadirat Tuhan yang memulihkan, serta menguatkan setiap hati yang datang kepadanya. Bagi para wanita yang rindu menjadi pendoa dan penopang keluarga, mari bergabung dalam ibadah doa wanita, yang diadakan setiap hari Rabu pukul 19.30 melalui Zoom. Saat dimana para wanita Tuhan bersatu hati berdoa, memohon pimpinan dan kasih karunia-Nya untuk keluarga, gereja, dan bangsa kita. Untuk seluruh keluarga yang rindu semakin diberkati dan menjadi berkat, mari bergabung dalam Cool Bless Family yang berlangsung setiap hari Kamis pukul 8 malam melalui Zoom. Waktu yang indah untuk saling menguatkan, bertumbuh dalam firman dan berbagi kasih di tengah keluarga rohani kita. Bagi para dewasa muda, jangan lewatkan persekutuan yang seru dan membangun iman, yaitu Kul Dewasa Muda, setiap hari Kamis pukul 8 bertempat di rumah Ibu Susanti. Datang dan alami persekutuan yang hangat, penuh sukacita, dan saling menguatkan dalam kasih Tuhan. Jemaat yang terkasih, Tuhan sedang menanamkan sebuah kerinduan di hati gereja kita, untuk suatu hari memiliki rumah Tuhan yang menjadi milik kita bersama. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu mengambil bagian dalam pembangunan ini, dapat menabur melalui transfer ke rekening BCA 0730 507 305 atas nama GBI Palem Galaksi, atau
Bapak dan Ibu juga dapat memberikan persembahan melalui kotak persembahan pembangunan yang telah disediakan. Kiranya setiap benih yang ditaburkan menjadi berkat, dan Tuhan memberkati setiap hati yang memberi. Demikian pengumuman minggu ini, mari terus semangat dalam pelayanan, setia dalam doa dan bersukacita dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati.